Semua anak pengen anaknya tahan banting, betul Ustaz? Betul. Tapi nggak ngerti resepnya. Pada resepnya sederhana. Apa itu? Kalau Thomas G. Stanley meneliti 800 orang sukses kelas dunia, membuat ranking 100 faktor membuat orang itu sukses. Menarik, yang 1 sampai 10 adalah kita semakin dalam akan mengupas tentang peran ayah di rumah. Baik. Dan kayaknya ini yang menjadi inti dari perbincangan kita, di mana Pak Misbah saya kira juga sosok praktisi di rumah yang sudah melakukan desain sedemikian rupa dan hasilnya sudah kelihatan. Anak-anaknya alhamdulillah mentah semua dan luar biasa. Peran di lingkungan masing-masing. Kalau pertanyaan umumnya gini, untuk menghindari keraguan bisa enggak ya rumah itu membuat kurikulum kepemimpinan? Harus bisa. Harus bisa. Tidak hanya bisa. Harusnya bisa. Masya Allah. Itu tadi karena semenjak zaman Nabi Adam, ya tidak hanya sampai Rasulullah, Ustaz. Ya, sampai Rasulullah ini sampai sahabat tabi'in ya, sampai ke abad 15 kira-kira ya, lahirnya pemimpin-pemimpin dunia itu karena faktor by design ya, yang saya kira ayah sebagai salah satu faktor penting. Iya. Jadi harusnya bisa. Kalau sekarang mungkin ada agak ragu-ragu, ya kita mesti belajar sejarah ya, bagaimana para umat terdahulu ya nggak ada sekolah, kira-kira kan begitu. Betul. Ya, tetapi mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga kualitas iman ilmunya juga luar biasa. Iya. Baik, Ustaz. Ustaz, kami ingin mendapatkan sebuah contoh ya, apa yang telah Ustaz Misbah lakukan di dalam proses mendampingi anak-anak, membersamai anak-anak sampai terbentuk sebuah generasi yang Masya Allah luar biasa. Saya sendiri menyaksikan. Apa yang Ustaz Misbah lakukan di rumah sebagai seorang ayah? Baik, saya ingin menyampaikan bola besar dulu. Betul. Nanti kalau Ustadz Faiz tolong didetailkan kalau memang diperlukan. Paling tidak ada, saya sebut sebagai move on, keluarga yang move on dengan 5.0 ya kira-kira begitu. O-nya itu yang pertama state of mind, mindset kita. Ya, mindset orang tua harus yakin betul bahwa anak ini titipan Allah. Oke, diberikan Allah kepada kita tidak dalam kosongan. Betul. Ya, bukan pula produk gagal. Betul. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menyediakan keunggulan, kelebihan, keunikan yang hanya dimiliki oleh Ananda. Harus yakin dulu ini. Yakin dulu. Ini Al-Quran lihat. Ya. Kalau sampai kemudian kita ragu-ragu, ada anak buka iso apa tadi opo aku iso. Nah, ini berarti gak yakin sama ayat ini. Melecehkan arti ayat 5. Saya katakan. Yakin. Allah yang berfirman sungguh ya, sungguh dalam ciptaan anak-anak kita ada kelebihan keunggulan. Ngapunten Mas Faiz, tidak biasanya Allah bersumpah sampai 4 kali. Biasanya alif lam mim. Betul. Ini Allah bersumpah watin, wazaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Ya, ahli tafsir mengatakan ini pertanda manusia akan mengabaikan. Makanya diulang-ulang. Yes. Repetisi. Akan melupakan. Ya. Kemudian akan menyangsikan. Perhatikan. Ya, ayat ini. Makanya kemudian sampai sumpah wong Surabaya sampai 4 kali kan sumpah sumprit kiting sampai meledek lah percaya. Itu wong Surabaya. Ini Allah loh yang bersumpah. Sungguh anak kita hebat, calon pemimpin. Itu dulu. Yang kedua, ya,
Setelah tugas kita diamanahi ini gak angel-angel sebetulnya. Ya, mengenali, mumpung ini di rumah sudah setahun, mengenali, menemukan kelebihan, keunikan. Bahasa sekarang passion. Oh, yang kedua, ya, passion Ananda itu apa? Kenapa? Ini energi yang besar sekali. Passion itu cirinya, Mas Faiz, anak kita tidak lelah, nggak capek belajar apapun, belajar tentang itu, ya, ataupun bekerja tentang itu. Jadi gak ono duwe capek itu gak ngantuk, gak capek. Ada begitu? Itu passion. Ada. Itu passion. Artinya ketika anak melakukan sesuatu, kemudian dia sampai mungkin lupa makan, Iya. Sampai lupa waktu, itu salah satu tanda-tanda. Betul. Dia punya passion di situ. Betul. Nah, kenapa itu passion? Ini energinya besar. Kenapa? Sekolah itu angel, masa depan susah, bekerja ekonomi ke depan susah semua, betul? Betul. Oleh karena itu, untuk bisa mengalahkan, kita harus mempunyai energi yang powerful. Ya. Energi powerful ini gambaran saya dirangkai dari sinergi beberapa kekuatan tadi. Betul. Potensi yang telah Allah berikan, menemukan passion itu juga energi, ya, sehingga akan meletik nanti. Betul. Kemudian yang ketiga adalah vision. Diarahkan Ananda, visinya yang inline dengan passionnya. Ya. Niat di situ. Ini desain dari awal, dari kecil. Niat itu start from the end. Niat itu penting dalam kitab Riyadhus Shalihin dan Arba'in An-Nawawiyah nomor 1, betul? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bukan hanya sekedar anak punya cita-cita, punya visi, tapi seberapa kuat niat itu. Betul. 24 karat, 16 karat, atau sekarat. Nek sekarat waton, ya kita pasti akan ngemper. Tetapi 24 karat, energi disinergikan dengan passion dengan ini, dia akan mampu mengatasi, ya, masa depan. Yun Sewu dalam fisika, zaman SMA, Pak Faiz ahlinya ini, ya, bidang miring. Masih ingat ya? Ya, ada benda begitu. Benda akan turun manakala tidak. Benda akan tertarik naik, anak akan naik manakala ada gaya ke atas yang lebih besar ketimbang tarikan ke bawah. Nah, gaya ke atas itu yang haruslah kita gali, ya, dari Ananda. Jangan bilang nggak ada. Siapa yang bilang? Allah. Saya bilang begitu. Ya, mindsetnya, passionnya Allah berikan, temukan itu, visi itu. Jangan kemudian banyak orang tua yang mengintervensi. Dulu bapaknya gagal masuk kedokteran, lalu kegagalan itu diwariskan kepada anak. Artinya mewariskan mimpi orang tua. Aku kalau jadi dokter, untuk anaknya nurut. Padahal anaknya mungkin punya mimpi. Untung setelah selesai, wah ini ijazah kedokterannya. Lalu kamu kemana? Aku tak buka bengkel saja. Katanya. Ada begitu? Ada. Atau anak passionnya A, istilah Pak Kadir dulu, minatnya B. Ada begitu? Karena terprovokasi oleh teman-temannya, itu diarahkan. Saya kira kalau passionnya atau visinya sama dengan passionnya, tidak akan kemana-mana, kecuali akan meletik, akan apa di istilah Al-Hikmah itu berprestasi optimal. Karena sesuai dengan passion, vision, dan modal yang Allah berikan kepadanya. Karena modelnya yang baru ketiga adalah action. Action tadi yang tadi saya singgung, Ustadz. Jadi di rumah harus ada mekanisme leadership, followership yang baik. Leadership ayah sebagai pemimpin, ibu juga mempersilahkan rumah itu ayah sebagai leader. Jadi misalnya istri itu ditanya sama anak-anak, minta izin tentang apa? Entah pakai mobil, entah mau ke Jakarta sama teman-temannya, ya kan? Meskipun istri tahu jawabannya A, tetapi istri nggak mau jawab sendiri. Tanya sama abahmu. Artinya keluarga itu mempersilahkan ayah sebagai leader. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lain waktu boleh kita jelaskan, kalau keluarga menentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, keluarga anak-anak itu akan hancur. Ada yang tidak pede jadi pemimpin, ada yang resah, itu satu bab tersendiri, nanti kita diskusi ya. Kira-kira begitu. Jadi pentingnya keluarga menciptakan kondisi ayah sebagai leader, yang lain sebagai follower. Nah, yang kelima adalah collaboration itu di rumah itu ya seperti organisasi kecil kira-kira begitu. Ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai madrasatul ula, ya. Anak-anak diberi kewajiban, tanggung jawab mulai kecil. Kalau saya kecil dulu
Pokoknya bapak kan suka nanam brambang sama lombok. Penyakitnya itu, musuhnya itu kalau hujan kabut turun. Bagiamu kalau kabut turun harus segera manggul tangki, diisi air, semprot-semprotkan ke sawah. Jam 6 sebelum sekolah begitu. Masih ingat ya? Tugas saya. Nah, anak-anak di rumah juga gitu. Jangan jadikan anak-anak home service. Ya, ibu bagian masak, bapak bagian misalnya persiapan tadi kerja macam-macam ya, cari nama macam-macam, ngaji, misalnya kan ya pekerjaan saya kan buat gini, buat gitu. Anak-anak, Fauzan, ya waktu masih kecil, kamu bagi ruang tamu, buka korden, ruang tamu, Nukman, cuci mobil, hobinya kan di boleh apa, persiapkan itu. Kemudian tapi ini, Patin ngomong ibu di dapur, begitu. Jadi tidak semua jadi home service. Artinya anak diberi peran di rumah. Beri peran, beri tanggung jawab, termasuk misalnya beri beban. Semua anak pengen anaknya tahan banting, betul Ustaz? Betul. Tapi nggak ngerti resepnya. Padahal resepnya sederhana. Apa itu? Kalau pengen anak tahan banting, ya jadi leadership kuat, itu syaratnya cuma satu, dibanting. Sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi kenapa anak-anak saya, Ustaz tahu semua kelas 2 SD tak suruh naik sepeda Honda. Bahkan Fauzan sampai kelas 3 SMA ya naik sepeda Honda. Iya. Wafi sepeda Honda. Padahal kalau kendaraan mungkin ada. Di rumah ada mobil. Tapi ke sekolah naik sepeda Honda. Untuk apa? Dia tanggung jawab. Mulai dari rumah mempersiapkan, terlambat sakarapmu, dihukum sakarapmu. Artinya dia harus mengambil resiko atas segala keputusannya. Di jalan dia belajar tanggung jawab. Kehujanan kamu pikir bagaimana kamu coba domainmu untuk belajar menyelesaikan masalah. Pedamu mogok, guling, rantainya lepas, belajar bagaimana mengatasi masalah. Tidak home service, semua dilayani. Sehingga ketika lulus SMA udah mulai mandiri. Pernah punya pengalaman kecil bagaimana tadi itu ya? Kalau kami memberi tantangan gitu ya. Kalau istilah supaya tahan banting, ya diberi tantangan, diberi masalah, supaya dia punya keterampilan menyelesaikan masalah sejak dini, punya semacam pengalaman real di lapangan. Bagaimana kemudian Ustadz menyikapi masalah-masalah yang dihadapi anak di rumah, yang kita orang tua tidak kemudian ujuk-ujuk menjadi hero ya, menjadi semacam solusi semua. Betul. Satu contoh misalnya ya. Dari rumah ke SD Al-Hikmah itu kira-kira 2 kilo ya. Betul. Kalau dari rumah dari ketika menyeberang Gayung Sari Barat, Imbang Kembar itu kan agak lebar, kan ramai kan. Si Fahmi dan sepeda itu nengok belakang-belakang nggak sepi-sepi, wami terus gitu ya. Akibatnya dia menabrak batu begitu, sepedanya roboh, rantainya lepas. Saya pas lewat di belakang ya, naik mobil begitu. Usia SD ya? SD. Kalau kelas 2, saya minggir, nggak saya tolong, saya biarkan dulu. Ustaz Misbah lewat di situ? Lewat, dari jauh, ya saya minggir, tetapi nggak tak tolong. Tak biarkan dulu bagaimana dia mengatasi masalah rantai lepas. Artinya perlu raja tega. Raja tega. Di buku saya ada judul bab, ayah ibu harus belajar raja dan ratu tega. Ibunya lebih tega ketimbang saya. Nggak tahu mungkin anak ini mergo ya. Jadi tak biarkan, kan susah melepas memperbaiki rantai itu, tangan coba boleh beton hitam, tak biarkan dulu, nggak bisa, tetap tak biarkan, tidak saya tolong. Akhirnya dia nuntun sepeda itu nyebrang, ya, dituntun seberang, minta tolong tukang becak di perempatan pojokan. Ya, tahu ya, gitu. Pak minta tolong dibenahi. Kalau tukang becak kan mudah Pak, rantai lepas ditutup, diputer, kerak, selesai. Ya dia biar melihat bagaimana. Ya, kemudian dia selesai, sudah. Saya ke kantor kan, nggak tak sapat. Di rumah baru tak. Kamu tadi rantai lepas ya. Dan pelajaran yang paling berharga adalah kemampuan dia untuk mengkomunikasikan masalahnya ke orang lain. Betul. Kemampuan dia membutuhkan orang lain berkomunikasi, dan dia juga di samping mengambil keputusan itu dengan segala resikonya. Nah, kemudian Fahmi ini subhanallah, ya, Mas, Mas Fahmi itu yang SMP. Minta les matematika ke kan ya? Daya bantingnya yang saya lihat itu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Pinternya menurut saya nih dulu SD ini, aduh kayak Pak Jaya kayak gitu ya. Nggak daya nih gitu. Ustadz Faiz barangkali inget track recordnya ya. Dia ikut ikut Olimpiade Fisika
di ITS, 4 anak. Dia satu-satunya yang gagal. Mengeluh kepada ibu, Bu, aku kok gagal ya? Padahal yang berhasil itu rata-ratanya sama dengan saya, nggak jauh-jauh amat. Dia drop. Apa kata ibunya? Nak, mungkin rata-ratanya sama, tapi temanmu itu kan hebat di fisika. Siapa tahu kamu hebat di matematika. Dia geser, Pak. Belajar. Dia sore itu bersiap pulang jam 4, nggak pulang-pulang. Ya, beberapa kira main bola. Ternyata dia minta les kepada kepada siapa ustadz siapa begitu untuk pengayaan dirinya. Pengayaan soal-soal matematika. Saya kaget kelas 3, dia juara 9 matematika pasiat Indonesia. Ya, untuk Jawa Timur Islam dia tertinggi. Saya kaget loh. Iya bener toh, enggak kebetulan loh. Enggak apa aku. Ternyata dia tidak tanpa sepengetahuan kami minta pengayaan kepada guru matematika. Berawal dari kekalahan. Geser. Dia berani kemudian ambil putusan matematika, menang. Kemudian ini dapat beasiswa ke Semesta, all free, masih ingat? Masih ingat. Al-Hikmah juga free, tapi dia. Tapi karena kakaknya Wafi di sini, Fahmi di sini, saya khawatir nanti akan kena bayang-bayang, dia nggak boleh. Tak lempar ke Semarang. Jadi bukan karena saya nggak tuju di SMA, karena semata-mata ini biar tidak kena bayang-bayang kakaknya yang powerful ini. Oke. Di sana dia dapat beasiswa, tapi ranking 2, ranking 5 ada di sana. Dia ranking 9. Terusir lagi dia. Wah, aku terusir, tersingkir, tergeser. Lalu apa? Matematika, tim Olimpiade Matematika diambil 2. Berarti ranking 2, ranking 5 maju, aku tergeser. Terus, kamu mana? Aku disuruh geser ke komputer ataupun bintang itu apa? Astronomi. Kan komputer aja lebih aplikatif. Dia geser lagi. Dan mulai dari awal tuh belajar sendiri otodidak. Menang tingkat kabupaten, menang tingkat provinsi itu otodidak. Itu berarti kan anak itu nggak begitu pintar, tapi daya banting yang terlatih tadi mampu mengalahkan itu. Provinsi baru kemudian ada pembina dari UGM, akhirnya dia tembus Olimpiade Sains Nasional medali perak. Kemudian ikut Olimpiade Internasional, ya gagal pada karantina yang kedua, akhirnya dia beasiswa ke Turki itu. Maksud saya, kadang anak itu nggak pintar. Artinya punya kemampuan yang daya tahan survivalnya itu yang saya lihat Fahmi ini luar biasa. Di Turki dia hampir ngeper. 30 orang teman yang seangkatan mau pulang, merotol. Ya, tidak sampai selesai di Turki. Terus saya besuk dia ke Ankara dari Jerman begitu. Terus dia juga ngomong bapaknya mau mundur, mau angkat tangan karena sulit bahasa Turki macam-macam, dia angkat tangan mau pulang. Terus saya pilih motivasi, nak, biasakan kamu menyelesaikan keputusan yang kamu ambil. Kamu biasakan mengambil tanggung jawab, ya, menuntaskan keputusan yang sudah kamu ambil. Selesaikan. Bahwa kalau kamu nanti pindah sekolah yang lain, ya sudah di Surabaya, kamu masih muda, tak biayai, tidak apa-apa. Tapi jangan tengah-tengah seperti ini pindah. Selesaikan. Sampai kan ini kamu yang ambil, bukan apa yang oke? Nah, ini pentingnya anak diajak mengambil keputusan, bukan didikte oleh anak. Sehingga ketika dia mau ngeper, nggak ada omongan ini kan gara-gara diminta apa, nggak ada. Nah, biasakan menyelesaikan sampai tuntas keputusan yang telah kamu ambil. Bahwa nanti merasa kurang mampu, kurang lengkap di sini, sekolah lagi tak biayai. Jadi merasa, akhirnya dia jadi guru pasiat itu, dan jadi guru Olimpiade. Setelah Peru ke macam-macam, dia sudah mengantarkan beberapa penang Olimpiade dari SMA Kesatuan Bangsa. Artinya daya banteng itu menjadi energi pengungkit. Yes. Dia mencapai prestasi yang optimal. Dan itu Ferdek, anak saya nggak pinter semuanya. Ya, tapi nggak bodoh sih nggak ya. Memang nggak tidak pada IQ yang itu. Tapi tadi daya banting, daya tarik sering kali menjadi pengungkit. Ya. Mencapai betul. Untuk menjadi sukses prestasinya. Dan itu tidak ujuk-ujuk muncul. Betul. By design ketika dia sejak mulai kecil saya siapkan dia untuk naik sepeda ontel, sepeda bekas, anak yang nerima.
Dan yang bersyukur tadi anak-anak saya juga karena mulai kecil dibiasakan, meskipun bapaknya direktur utama, mobil ada, adiknya diantar pakai mobil di TK, kakaknya nggak boleh ikut. Ustadz Gatot, tanya, Ustadz Misbah, ini kok aneh, adiknya diantar mobil, kakaknya naik sepeda, maunya gimana? Mbok ekonomis praktis jadi satu sekalian. Ustadz Gatot, ini bukan pelajaran ekonomi, bukan pelajaran praktis. Ini apa? Ini pelajaran kemandirian. Apa maksudnya? Yang kelas itu hak diantar, itu hanya TK sama SD kelas 1. Dan terus kelas 2 wajib naik sepeda Honda sendiri. Jadi meskipun sekolahnya sama, mobilnya bensinnya podo, mbok iya nunut aja sekalian. Tidak boleh. Bukan pelajaran ekonomi. Ekonomi betul, ini pelajaran kemandirian. Ustadz Gatot. Artinya sejak kecil anak-anak kita harus merasakan perjuangan. Self leadership. Ya, self leadership itu ya tadi mandi, istilah Ustadz Kadir, mandi di usia dini. Betul ya? Mandiri sosialnya, finansialnya, ya, spiritualnya kira-kira. Ya, emosionalnya juga mulai kira-kira begitu. Nah, saya usahakan kelas 2. Kenapa? Ya Khalifah Ali mengatakan 7 tahun pertama sebagai meratu raja, 7 tahun kedua harus sebagai tawanan. 7 tahun kedua itu kan kira-kira kelas 2. Kelas 3, SD, betul ya? Ya betul. Kira-kira begitu. Baik, Masya Allah. Pemirsa sekalian, luar biasa sekali apa yang telah kita diskusi bersama. Pak Misbah, ini menjadi sebuah kalau bahasa kami itu kan saya yakin Pak Misbah punya kekuatan istimewa di samping best practice yang telah Pak Misbah lakukan untuk mengawal anak-anak, mendesain anak-anak, memiliki daya banting sejak dini di rumah. Kalau boleh disaringkan, saya yakin ada sebuah kalau kami biasanya mengistilahkan ini adalah sebuah laku orang tua. Laku orang tua. Artinya ada enggak semacam kebiasaan istimewa Pak Misbah di dalam menyiapkan anak-anak yang mungkin itu rutin, istiqomah dan memang diniatkan untuk mengawal anak-anak. Ustadz, laku dalam arti ritual, tidak ada sesuatu yang istimewa ya, kecuali apa yang diperintahkan saya coba dengan istri untuk melakukannya. Ya mulai doa yang khusus untuk anak-anak, kemudian ya duha, tahajud, menapa menikah ke masjid, kemudian termasuk ya doa-doa rutin kan. Tetapi yang saya kira bukan yang agak istimewa sebetulnya itu wasiat, bukan wasiat, pesan dari almarhum bapak saya. Kamu besok dimanapun kau berada, jadi guru lihat. Artinya, maksudnya kemanapun kau berada di guru itu berarti kamu gak jadi guru, tetap jadi guru. Bapak ini ya. Jadi direktur tetap guru. Guru umat, guru bangsa. Kedua, sing entengan tulung liyan ya nak. Entengan tulung liyan. Ringan tangan. Jangan transaksional ya, Lid. Kalau yang kamu tolong, entah teman, tetangga, atau siapapun dia, nggak ngerti balas budi, nggak usah risau, nak. Allah gak tidur, Allah gak sari. Nanti Allah menggerakkan tangan orang lain untuk menolong kamu. Oke? Kalau nggak ada orang lain nolong kamu, nggak usah risau, nak. Ada orang lain lagi yang akan digerakkan tangannya oleh Allah untuk menolong anak cucumu. Subhanallah, saya laksanakan semampu saya. Ada orang minta tolong tak tulungin, minta nasihat tak nasihati, ada orang utang tak utangi, nggak punya uang ya tak semayani. Alhamdulillah anak saya dimudahkan oleh Allah. Seperti Ustaz Pak ceritakan tadi ya mudik ya nginep di dia ngeluyur di Eropa, bukan ngeluyur di Surabaya, ngeluyur di Eropa. Setelah menang lomba bahasa Perancis, camping di Jenewa 2 minggu. Minta izin ibu, ya keliling Eropa, ke Jerman teman-teman. Itu nggak minta tambah uang. Loh, kamu itu nginep di mana, Le? Numpang di rumahnya mamanya pacarnya teman saya. Lucu aduh ya. Ya kenal. Saya nggak kenal, baru kenal itu. Diupeni di sana. Pulang di Eropa. Ya, karir dimudahkan, mantu dimudahkan. Ini saya kira karena bahasa pesantren nitis kesalehane
ayah saya, ke saya, mungkin saya ke anak-anak. Dibantu. Mungkin dibantu oleh ustadz juga, dibantu ketika kerja praktek yang lain susah anak saya dimudahkan, oleh jodoh jadi kemudahkan. Apa ini bukan rezeki? Rezeki. Itu yang saya rasakan, Ustaz. Dan ternyata ini bukan janji bapak saya, ternyata janji Allah. Wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta wattaqa, gelek. Gelek itu bahasa Surabaya, suka ringan tangan membantu orang, memberi ya apapun, wattaqa karena takwa, bukan karena apa. Lalu wasaddaqa, yakin akan adanya, membenarkan akan adanya balasan dari Allah, maka fasanu yassiruhu lil yusra. Sak tekliwere hidup itu akan dimudahkan oleh Allah. Betul ya? Ngopeni anak ya. Ada loh, anak 6 ya Allah, tak bilang anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2. Tak bilang tuh. Oh bisa, iya kakaknya karena kakaknya bisa ngomong adiknya. Kalau nggak percaya silahkan coba dulu, Pak. Ya kan, saya bersyukur Nukman itu bisa ngomong. Iya, Pak. Apa, Nuk? Banyak papa temanku itu umur 60 itu belum mantu. Pensiun belum mantu. Belum mentas lah. Anak. Belum mentas. Nukman itu yang lotok. Dia kan teknis kan, menang tapi mikir ya. Tapi bapak saya umur 58 belum 60 ya. Terus mentas kabeh, putunya hampir 8. Gitu. Karek Nukman proposal itu kapan kira-kira begitu. Dia melihat apakah ini bukan rezeki dari Allah? Dimudahkan. Ya. Jadi kalau bilang laku, yaitu laku yang marisan dari. Alhamdulillah bapak saya juga memang sepanjang umurnya itu ngabekti, didedikasikan jadi guru aliyah, gajinya sepiro, didedikasikan untuk sekretaris pesantren PSM Takeran itu ya. Sepanjang umurnya. Masya Allah. Jadi all out. Jadi sepanjang umur itu bukan sekretaris yang bergaji tinggi, enggak ono tamu menteri itu mulai pagi bapak ya sing kelut-kelut, sing nggawa taplak, sing gaya pesantren. Baik, Masya Allah, luar biasa. Para pendengar sekalian, apa yang kita diskusikan pagi ini, kalau bahasa yang atas ini daging semua. Ini daging. Mudah-mudahan barakah, amin. Bang, bisa closing statement Bang, tentang keseimbangan peran rumah dan sekolah yang pada saatnya nanti akan terwujud, dan kurikulum kepemimpinan rumah ternyata penting, sangat penting. Ada 2 hal saja barangkali closing statementnya ya, bahwa pandemi normal ini sepertinya tidak akan kembali kepada normal. Ya. Jadi monggo bersama-sama kita mindfulness, sadari sesadar-sadarnya ya, untuk menemukan new equilibrium, keseimbangan baru ya, berbagi tugas. Ya. Tidak pasrah bongkoan, di mana domain orang tua, kait dengan akhlak, soft skill dan macam-macam, di mana guru, ya. Jadi misalnya kalau ditanya anak matematika, fisika, nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak bisa diserahkan kepada guru di sekolah karena ini domainnya sekolah. Kira-kira begitu loh, misalnya. Nah, temukan keseimbangan baru bersama-sama, komunikasi sekolah dengan rumah saya kira penting. Yang kedua, jangan. Sekali lagi anak-anak memang saya dorong Ustadz untuk nak kamu jadi apapun harus aktif berorganisasi. Aktif berorganisasi. Semua tak suruh begitu. Makanya ketika SMA jadi OSIS semua gitu, itu ketika kuliah itu sudah organisasinya kelas berat semua. Pecinta alam dengan high risk itu yang dilepas di hutan 2 hari kayak marinir itu ya, apa namanya? Survivor. Iya. 2 hari Nukman itu sampai gak dikasih makan apa-apa, makan dari daun, dari benang teman-teman. Levelnya sudah seperti itu anak-anak itu ketika di kampus itu. Nah, kenapa penting? Tidak hanya Rasulullah yang tadi saya sampaikan, pentingnya pemimpin. Ya, tahun 2019 terakhir Thomas G. Stanley meneliti 800 orang-orang sukses kelas dunia, membuat ranking 100 faktor membuat orang itu sukses. Ya, ternyata IQ itu urutan 23, sekolah favorit itu 25 nggak salah. Kemudian tentang ranking ya atau cum laude IP itu urutan 30. Menarik, yang 1 sampai 10 adalah leadership berbasis spiritual. Jujur,
disiplin, ya, kemudian sosialnya cerdas, kemudian passion 56, 7, 8, 9 itu self leadership tadi, ya. Disiplin, ada pribadi yang unggul, disiplin diri, manajemen aktif bagus, ya. Nomor 10 komunikasi. Jadi 1 sampai 10 yang paling signifikan mengantarkan anak sukses adalah, ya, leadership berbasis spiritual. Saya sudah membuktikannya, ya, bisa seperti ini karena aktif di pramuka, di pesantren macam-macam, kira-kira begitu. Dan dengan penelitian Thomas J. Stanley, lebih yakin. Apalagi membaca hadis Nabi, ya, tambah yakin. Itu yang harus diberikan bekali kepada Ananda. Jika sekolah perannya sekarang lagi menyusut, dipaksa oleh pandemi, mau tidak mau. Kalau anak kita tidak mau lost generation, orang tua harus ambil peran yang lebih besar. Belum bisa, monggo belajar, belum bisa, saya kira sekolah parenting ini apa namanya menjadi sumber pembelajaran bersama-sama. Begitu Ustadz Faiz. Masya Allah. Assalamualaikum. Apa yang panjenengan sharingkan ini, saya kira sangat bermanfaat untuk para keluarga di Indonesia, dan apa yang kita khawatirkan bersama mudah-mudahan tidak terjadi karena kita sudah punya ketahanan di rumah kita masing-masing. Betul. Dan kita sebagai sosok ayah, saya sendiri pribadi, kita semua Bapak Ibu sekalian di rumah sebagai sosok ayah di rumah, mulai kemudian mengambil peran yang sangat lebih besar, betul. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa melewati masa pandemi ini tentunya dengan rumah tangganya lebih kokoh, lebih kuat, dan anak-anak yang lebih tahan banting. Amin, amin, amin. Semoga sehat-sehat semua. Matur nuwun. Alhamdulillah, matur nuwun kepada para ustadz yang sudah mengantarkan anak-anak. Baik pemirsa sekalian, para keluarga Indonesia tercinta, apa yang kita diskusikan pagi ini tentunya adalah bagian dari cara kita untuk mulai ini warning gini, ketika benar-benar nantinya rumah menjadi tempat yang sangat penting untuk mengemban amanah, mewujudkan visi kepemimpinan masa depan, maka kita sebagai orang tua dan khususnya para ayah di rumah, ayo kita ambil peran itu, dan saatnya kita memulai program kepemimpinan itu dari rumah dan bersama sekolah, mensinergikan apa yang telah kita visi dan misikan bersama. Dari kami cukup sekian, sampai jumpa di pembahasan tentang parenting berikutnya yang insya Allah akan lebih menarik dan asik, dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.